selanjutnya yaitu sambutan Khadimul Ma'had Litahfidzul Quran Fadlullah sekaligus pemotongan kue dalam rangka milad Pondok Pesantren Modern Tahfidz Al-Quran Fadlullah yang kelima. Para hadirin, para hadirat, sebelum saya memulai sambutan, minta ridhonya dan ikhlasnya untuk membacakan Fatihah satu kali. Kita hadiahkan kepada almarhum Haji Barjen. Beliau ini termasuk salah satu pendiri, juga sosok yang selalu menguatkan saya dalam merintis dan mendirikan pondok pesantren Fadlullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in, khususan la hadrati almarhum Haji Barjen. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya, mudah-mudahan beliau almarhum senantiasa dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbil ardina was samawatil ula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuril huda wa badrid tuja wa syamsid duha wa ala alihi wa sahbihi ulit tuqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
waj'alni waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratil kiram, Bapak Haji Asrori selaku orang tua saya, alhamdulillah malam beliau bisa hadir di Kota Bogor ini. Dari kemarin alhamdulillah perjalanan selamat, mudah-mudahan besok kembali juga selamat sampai tujuan. Yang terhormat juga kepada Bapak Kepala Desa Bapak Ade Safruddin SH. Yang terhormat kepada Ketua Majelis Ulama tingkat kecamatan Bapak Kiai Haji Basri SAG. Dan terhormat kepada Ketua MUI tingkat Desa Tajur, beliau Bapak Kiai Haji Anjam Sulaiman SAG. Yang terhormat kepada Babinsa Pak Murtani, beliau ini saudara saya sekaligus sahabat saya. Bapak Babinmas, Bapak Gatot, Pol PP, Bapak Mustafa. Yang terhormat Pak RW, beliau ini sekaligus wali santri. Dan Bapak RT Pak Encep. Semoga beliau ini semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu acara haflah akhir sanah dan milad yang kelima. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua para hadirin hadirat termasuk orang yang beruntung di dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sebelum saya memanjangkan kata per kata yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada segenap Dewan Guru, pengurus pondok pesantren, dan Ustafa tentunya, karena sudah selama 1 tahun ikut melaksanakan program-program yang sudah direncanakan oleh pondok pesantren. Mudah-mudahan perjuangan panjenengan semua dinilai Allah sebagai sesuatu yang istimewa, dan Allah berikan pahala yang tidak ternilai di hadapannya besok di hari kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada aparatur desa yang dimulai dari Bapak Kepala Desa, Bapak MUI tingkat desa, tingkat kecamatan, Babinsa, Babinmas, Pak RT dan RW. Tanpa dukungannya pondok pesantren ini tidak akan berjalan dan tidak akan berkembang. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya saya berharap atas dukungan beliau-beliau ini, sehingga apapun yang terkait dengan urusan pesantren Allah mudahkan dan Allah gampangkan, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan beliau-beliau ini diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini saya tidak akan ceramah atau memberikan motivasi, tidak.
karena acaranya masih banyak. Di sini saya hanya ingin bercerita sejarah bagaimana Fadlullah itu berdiri. Fadlullah itu apa Bu artinya? Fadlullah artinya apa? Ada yang tahu Fadlullah artinya? Ada yang tahu Pak? Fadlullah artinya anugerah Allah. Ya. Kenapa saya namakan Fadlullah? Karena pondok pesantren ini berdiri dengan penderitaan, berdiri dengan kesedihan, berdiri dengan perjuangan. Fadlullah ini berdiri dari tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Sampai sekarang sudah berusia 5 tahun. Fadlullah ini dimulai dari majelis ta'lim yang didirikan oleh orang tua saya, Ibu Hajah adik, ya. Kemudian berkembang menjadi TPQ. TPQ berkembang menjadi pesantren yang muridnya tadinya 21 tinggal 2. Setahun kemudian dari 2 orang itu saya memberanikan diri untuk membuka pesantren secara resmi dengan diadakan pendidikan formal, yaitu SMP Tahfidz Indonesia. Dari 2 orang menjadi 35 orang. Tahun kedua setelah 35 orang, tahun kedua yang masuk santri itu 90 santri. Pertama buka SMP, sudah ada program pesantrennya yang kita namain dengan Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat, ya. Tahun pertama masuk 35 santri, tahun kedua masuk 90 santri. Tahun ketiga menurun drastis, masuk 25 santri. Sekarang sudah sampai aliyah kelas 3 atau kelas 6, jumlah santrinya sebanyak 150 santri. Alhamdulillah. Saya selalu berpesan kepada anak-anak saya yang mondok di sini, bercita-citalah yang tinggi, wabil khusus kepada anaknya dan kepada orang tuanya. Jangan katakan saya anaknya si A. Ada yang hafal santri mahfudotnya? Ada? Jangan kalau saya ini anaknya si A, tapi inilah diri saya. Ya, jangan pernah minder dengan keadaanmu, jangan pernah minder dengan keluargamu. Kesuksesan, keberhasilan itu yang memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di samping itu peran orang tua ketika anaknya mencari ilmu, ya harus ikut bekerja sama. Dalam hal apa? Terutama dalam hal ruhaniyah. Apa itu dalam hal ruhaniyah? Dalam hal ini orang tua ikut mendukung secara spiritual, yaitu dengan cara berdoa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan di Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Pak Yai. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, wa idza sa'ala ketika meminta ka ing sira sapa ibadi kawulaku,
ketika ada seorang hamba meminta kepada Allah, fa inni qarib, maka kata Allah sesungguhnya aku itu dekat. Dekatnya Allah dijelaskan dalam ayat yang lain seperti dekatnya urat nadi, sangat dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku dekat idza da'ani, ujibu idza da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ud'uni astajib lakum. Ketika kita meminta kepada Allah, maka kata Allah bahwa saya ini dekat, itu dari mana bisa kenal Allah itu dekat dengan kita? Dengan cara melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana cara mendekatkannya? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Astajib lakum fal yastajibu li wal yu'minu bi. Mintalah kamu kepadaku, maka akan aku jawab permintaan itu. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Dengan cara apa? Dengan cara kita berupaya supaya doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh begini, ketika adzan itu adalah panggilan Allah, maka segera kita menjawab panggilan adzan itu dengan datang melaksanakan sholat, ya. Karena Allah sudah janji kalau kamu minta saya kasih. Fal yastajibu li, maka berusahalah permintaanmu itu saya jawab, kata Allah. Penting sekali maka dari wali santri dan santri itu untuk berdoa bersama-sama dalam menggapai cita-cita yang diinginkan, ya. Kalau pesan bahaya saya itu antara orang tua, antara santri, antara guru, itu doanya harus bersatu, pikirannya harus satu. Ketika di antara tiga ini umpamanya orang tua konslet, itu akan jadi masalah ke anaknya. Entah anaknya itu malas belajar, ya, entah anaknya itu bandel, ya, intinya itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting bagi kita orang tua itu menumbuhkan semangat bercita-cita tinggi, karena tanpa kita sadari itu cita-cita itu tertanam di alam bawah sadar kita, dan itu akan menjadi doa setiap waktu. Kembali lagi ke mengenai fadlullah. Dari cita-cita dan keinginan yang tinggi yang tadi saya ceritakan, dari tidak ada menjadi ada, itu semua itu dipengaruhi oleh doa. Jadi siapapun itu bisa menjadi orang hebat, siapapun itu bisa menjadi pemimpin pondok pesantren, ya. Jangan pernah minder. Allah maha kaya, Allah maha mencukupi, ya. Kesimpulannya bahwa fadlullah itu adalah anugerah, artinya. Jadi saya memberikan nama fadlullah itu ya ada filosofisnya, ada filosofnya, karena pondok ini diawali dari perjuangan, penderitaan, kesedihan, karena keinginan kita yang kuat akhirnya Allah wujudkan. Alhamdulillah. Saya selalu pesan kepada anak-anak yang mondok di sini, jangan pernah takut melangkah ke depan. Jalanmu masih panjang untuk mencapai harapan yang kamu inginkan. Bercita-citalah yang tinggi, karena yang mewujudkan cita-cita itu bukan diri kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekelumit sejarah fadlullah. Mungkin kalau saya terangkan perjalanannya itu nggak cukup, ya. Jadi cukup hanya yang demikian yang bisa sampaikan. Ya, selanjutnya saya
berpesan kepada wali santri yang baru, ya. Sudah saya ingatkan ketika pertama kali datang ke rumah bahwa mondokkan anak itu niatnya harus jelas. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena niat itu akan mempengaruhi hasil anak kita, ya. Jangan mondokin anak karena takut setan gepeng. Tahu nggak setan gepeng? Setan gepeng tahu nggak, Bu? Hah? HP itu setan gepeng. Masa takut sama setan gepeng, nggak takut sama Allah? Sedangkan membekali pengetahuan tentang agama untuk anak kita itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Maka dari itu niatkan yang baik supaya harapan kita dan apa yang diharapkan anak kita menjadi kenyataan, ya. Dan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qauli hadza billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada para hadirin untuk menghadiri dan menyaksikan insyaallah pada kesempatan ini untuk milad yang kelima disematkan dan simboliskan sebagai milad yang kelima, yaitu pemotongan kue, yang mana kuenya insya Allah akan dipotong oleh Kiai dan akan diberikan kepada Ibu Fitri selaku istrinya dan selaku ketua yayasan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemotongan kue yang sebagai simbolis milad Pondok Pesantren Fadlullah dengan resmi disematkan. Mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur ya alaika mabrur mabrur alfa mabrur. Simboliskan oleh Kiai harapan kami, mudah-mudahan Pondok Pesantren Fadlullah yang kelima menjadikan lebih baik lagi, menjadi lembaga dan pondok pesantren yang terfavorit, terutama doa-doa dari para sepuh, para kiai, para termurid untuk kami. Mudah-mudahan lembaga ini selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Doa restu terutama dari orang tua kami